Oke, untuk soal nomor 4 kita menggunakan wacana yang berbeda ya. Andi. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kita akan belajar tentang penalaran matematika ya. Ya, ini adalah soal yang tentang jarak ya, dari kecamatan satu ke kecamatan lain dan waktu yang dibutuhkan. Oke ya, langsung saja ya. Gambar di bawah ini adalah peta beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan D dan C itu adalah 40 km ya. D dan C adalah 40. 1, 2, 3, 4. Maka setiap kotak itu artinya 10 km. Sampai sini paham ya? Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan E dan C. E dan C adalah sebuah jalan tol ya, berbentuk seperempat lingkaran, dan jalan tol lurus yang menghubungkan D dan F. D dan F ini juga jalan tol, serta C dan H. C dan H itu juga disebut jalan tol. Selanjutnya, untuk mencapai suatu kecamatan dari kecamatan lain dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Poin ke-1. Jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke E. Yang ditanya adalah dari C ke E. Jarak terpendeknya ya, ini berarti saya akan menggunakan dua alternatif pada saat kita menggunakan jalan tol. Berarti pada saat kita menggunakan jalan tol, maka ini ya. Nah, ini sama aja apa? Ini sama aja seperempat lingkaran. Ya, keliling ini. Keliling seperempat lingkaran ya. Nah, ini adalah siku-siku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke ya, sekalian ketemu langsung nih kalau kita menggunakan jalan bukan tol ya, atau non tol. Maka nanti 30 tambah 30 itu sejauh 60 km. Nah, kalau pakai jalan tol ini adalah keliling seperempat lingkaran ya. Maka nanti seperempat dikalikan 2 PR. Atau coret-coret jadinya setengah PR. Nah, setengah Pi itu 3,14 ya. R-nya berapa? Ini R-nya, ini jari-jarinya. Maka jari-jarinya adalah 30. 30 dibagi 2 itu adalah 15. 15 dikali dengan 3,14. Ini kan 15 kalikan 3 kan 45 ya. 45 lebih ya, tapi kurang dari 60. Maka ini adalah jarak terpendeknya ya. Ini lebih pendek jaraknya menggunakan jalan tol. Jawabannya adalah 15 Pi C. Lanjut ya ke soal nomor 2. Andi mengendarai mobil dari kecamatan G ke kecamatan C dengan melalui jalan tol ya. Maka nanti Andi itu melalui jalan tol dari kecamatan G menuju kecamatan C. Pada saat yang sama, Budi mengendarai motor dari kecamatan G. Ini sama ya. Budi mengendarai motor dari G ke C tanpa melalui jalan tol. Tanpa melalui jalan tol. Ini berarti tanpa tol ya, atau non tol. Nah, selanjutnya, jika Andi dan Budi melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Andi dan Budi. Oke ya, saya akan mencari jalan yang ditempuh Budi dulu ya. Ya, sekarang kita masuk ke Budi. Budi itu tanpa melalui jalan tol ya, G ke C. Ini G, ini adalah C. Berarti kalau nggak lewat jalan tol, Budi dari sini ya, sini ke sana. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti 5 dikali dengan, tadi setiap kotak itu 10 ya, 5 kalikan 10, jawabannya 50 km. Ini kalau tanpa tol. Selanjutnya saya akan mencari jarak yang ditempuh oleh si Andi. Andi pakai tol ya, maka nanti Andi arahnya ya, maka nanti jalur yang ditempuh si Andi ini ya, lalu ke sini ya. Iya, yuk. 10 tambah 10 itu adalah 20. Ini adalah jaraknya 20 ditambah dengan H ke C ya. H ke C adalah lewat tol, maka kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Nah, ini ke sini 20. Ini ke sana adalah 10. Maka nanti panjangnya HC kita peroleh pakai Pitagoras. 20 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat.
Ya, 400 ditambah 100 yaitu 500. 500 itu sama saja 100 dikali 5. Maka jawabannya 10 akar 5. Maka 20 ditambah 10 akar 5 kilometer. Akar 5 itu kan 2 koma ya. Ini berarti lebih kecil daripada ini. Maka nanti selisih jaraknya adalah Budi dikurangi Andi. 50 saya kurangi dengan 20 ditambah 10 akar 5 ya. 50 kurangi 20 adalah 30, min kalikan plus itu jadi min 30 min 10 akar 5. Oke ya, jawabannya adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Dedi mengendarai mobil dari kecamatan E menuju kecamatan C ya. E menuju kecamatan C dengan melalui kecamatan H. Berarti kan E ke H dulu, habis H ke C. Kecepatan rata-rata mobil saat di tol adalah 75 km per jam. Berarti kecepatan pada saat melalui tol adalah 75 km per jam. Dan non-tol ya, kecepatan pada saat tidak melewati jalan tol atau jalan biasa itu adalah 40 km per jam. Selanjutnya, waktu yang ditempuh tersingkat Dedi untuk sampai di kecamatan C. Oke ya, ini E ke C melalui H. Maka jarak yang ditempuh adalah seperti ini. Ke bawah sini dulu ya, lalu ke H, habis H lewat jalan tol. Begitu ya. 10 tambah 10 20, 20 tambah 10 30 ya. Saya akan hitung di sini. Jaraknya itu adalah 30 ditambah dengan H ke C itu tadi 10 akar 5 ya. Pada soal nomor 2 kita peroleh ini 10 akar 5. Ya oke ya. Saya masukkan di sini 10 akar 5. Ini adalah jarak yang ditempuh. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita mencari waktu. Kita punya rumus S sama dengan V kali T. Maka nanti T itu rumusnya apa Mbak? S dibagi V. Ya, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, pada saat 30 untuk jarak yang 30 km ini kan non tol. Nggak pakai tol ya. Maka kecepatannya adalah 40. Kita akan mencari waktu ya, Dek. Maka nanti 30 dibagi 40. Ditambah 10 akar 5 kita bagi dengan, kalau lewat tol itu 75 ya, S bagi V. Oke, ini kita hilangkan berarti 3/4 ya. 75 dibagi 5 itu adalah 15. 10 dibagi 5 adalah 2. Maka nanti 3/4 ditambah 2 akar 5 per 15. Antara 15 dengan 4 itu nanti KPK-nya kita buat 60 ya. 60 dibagi 4 itu adalah 15. 15 dikalikan 3 itu adalah 45 ditambah 60 dibagi 15 4. 4 kalikan 2 itu 8. 8 akar 5. Ya, oke ya. Jangan lupa ini satuannya masih apa, Dek? Satuannya masih jam. Ya, yang ditanya adalah menit. Jam ke menit itu adalah dikali 60 ya. Saya buat di sini. Maka nanti 45 ditambah dengan 8 akar 5 per 60 saya kali dengan 60. Nanti satuannya sudah menit. Coret-coret, maka jawabannya adalah 45 ditambah 8 akar 5. Jawabannya itu adalah A. Oke ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 kita menggunakan wacana yang berbeda ya. Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Banu mengemudi sepeda motornya dari kota C. Dari kota A itu ada Andi ya. Sedangkan dari kota C tadi ada Banu. Selanjutnya, jarak kota A dan B adalah 80. A dan B itu 80. 1, 2, 3, 4, 80 dibagi 4 itu adalah 20. Maka nanti sini setiap kotaknya adalah 20 km. Selanjutnya, untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis. Ini jalan rayanya ya, yang garis-garis kayak gini ya. Laju mobil Andi, oke. Lajunya mobil Andi adalah 40 km per jam.
Sedangkan laju motornya Banu adalah 50 km per jam. Pertanyaannya, jika Chandra, untuk nomor 4 ya, Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota D ya, B ke D. B mana? Oh ini ya, B ke D. Oke, pakai biru ya saya ya, dari B ke D. Pertanyaannya, jarak terdekat yang ditempuhnya adalah, tanpa melalui jalan raya ya, karena Chandra itu jalan kaki, berarti nggak perlu pakai jalan raya, nggak masalah. Maka jarak terpendeknya langsung ketemu ya, kita tarik garis kayak gini aja. Maka adik bisa menggunakan segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku di sini. Nah, kayak gini. Oke ya, ini berarti 20 tambah 20 adalah 40 di sini. Maka nanti BD-nya ketemu ya. BD adalah akar 20 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Maka nanti 400 ditambah dengan 1600 ya. Jadi akar 2000 itu apa Mbak? 400 dikali 5. 400 adalah akarnya 20, sedangkan akar 5 tetap akar 5. Jawabannya 20 akar 5. Oke, paham ya? Yuk lanjut yuk, kita masuk ke soal nomor 5. Jika Banu berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melalui kota B, maka C habis C ke B, habis B itu baru ke A menggunakan motornya. Waktu tersingkat yang diperlukan oleh Banu dalam bentuk menit ya. Tadi kecepatannya Banu itu adalah 50 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu ya, dalam bentuk menit. Oke ya, CBA, C, B, A. Maka nanti jalan yang ditempuh itu adalah C ke sini dulu ya, baru ke sana ya, nanti baru ke sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nanti jarak yang ditempuh itu berapa? 8 dikali dengan 20 ya, 160 km. Saya akan mencari waktu. Rumusnya waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Oke ya, maka nanti jaraknya 160 km, kecepatannya adalah 50 km per jam. Coret-coret, 16 dibagi 5 itu berapa? 3, 1 per 5 jam. Kita buat menjadi menit ya, maka nanti kan sama saja 3 jam ditambah 1/5 jam. Nah, 3 kali ke 60 itu artinya sudah dalam bentuk menit ditambah 1/5 saya kali dengan 60. Nah, ini sudah satuannya menit. Oke ya. Maka nanti 180 saya tambah dengan 60 bagi 5 adalah 12 ya Dik ya. 12. Jawabannya adalah 192 menit. Inilah waktu yang dibutuhkan Banu. Jawabannya C. Paham ya Dik ya? Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Ini satuannya adalah menit berupa esai singkat. Silakan Adik ya, kerjakan ya buat PR. Kita udah kerjakan bareng-bareng sampai soal nomor 5 ya. 6 kalian pasti bisa ya Adik ya. Oke, silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.